Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sharing ya, ini pengalaman saya pribadi tentunya ini terjadi juga untuk banyak kalangan, terutama orang yang sudah berkeluarga, suami istri. Entah kenapa kalau misalkan suami istri tidur, terus anaknya ngerengek di tengah malam, itu misalkan anaknya itu kayak ngeluh di tengah malam, itu yang bangun istrinya. Yang bangun itu istri dan suaminya itu nggak bangun. Makanya kalau misalkan pas pagi hari istrinya itu cerita, kamu bangun nggak tadi malam, anak kita loh tadi malam nangis minta ini minta itu, suaminya itu nggak bangun gitu. Itu memang dari segi ilmu pengetahuan ya, yang suami atau orang laki-laki, seorang laki-laki itu bukan sengaja nggak bangun, bukan, memang dia nggak bangun. Nah, kita dengarkan menurut Dokter Aisyah, di mana beliau ini pakar parenting ya. Kita dengarkan bersama-sama kenapa ya seorang perempuan itu lebih sensitif bahkan saat dia tertidur, ketika anak sakit, anak tengah malam minta minum, itu yang bangun si istri, yang bangun si ibu. Tapi sang ayah itu tetap aja tidur seakan-akan enggak terjadi apa-apa. Kita coba dengarkan penjelasan dari Dokter Aisyah. Perempuan tidur 90% listriknya on. Walaupun tidur. Ternyata yang mengakibatkan itu, ternyata kata Dokter Aisyah, seorang perempuan, seorang ibu ketika tertidur, listrik di dalam tubuh, aliran listriknya itu 90% itu nyala. Sehingga ada suara cicak pun dia akan terbangun. Kenapa? Karena 90% listriknya itu menyala. Jadi perempuan waktu tidur, dia dengar semua apa yang ada di sekelilingnya. Gitu. Itu yang sensitif sekali Bu ya. Itu yang perempuan merasa aku tuh nggak tidur, aku tuh kurang tidur. Nah makanya kalau pagi hari itu istri saya atau misalkan wanita-wanita di luar sana itu sering mengeluh, saya tadi malam tuh nggak bisa tidur, saya tadi malam tuh nggak tidur. Padahal dia sebenarnya tidur, tapi 90% listriknya itu masih on, yang mengakibatkan dia seakan-akan tidak tidur. Sedikit-sedikit terbangun, sedikit-sedikit terbangun. Itu yang menyebabkan seorang wanita itu seakan-akan dia merasa tidak tidur di sepanjang malamnya. Udah begitu tadinya. Lama-lama saya mikir, emang tidur kita tuh cuma sebentar itu gitu. Kita harus disuruh Allah mendengarkan, ya itu kan kalau anak sakit, apalagi kayak COVID kemarin. Ya. Walaupun anak udah di lain kamar kan ketok-ketok tengah malam tuh, dia demam atau apa. Bapaknya emang nggak dengar. Kita yang harus dengar gitu. Kalaupun sampai ibu nggak dengar berarti capek sekali ibu itu. Tapi itu cuma sesekali. Selebihnya kita yang bangun. Ini naluri penjaga tenda di perburu sarang. Ya sarang. Suami mendengkur kita dengar gitu. Laki-laki emang nggak dengar, bukan nggak mau. Bukannya nggak peduli ya. Iya. Tapi uniknya Mas, yang 30% listriknya nyala itu untuk mendengarkan kejadian-kejadian di luar rumah. Cuman sayangnya sekarang kamar pakai AC kan, kedap. Kalau laki-laki zaman dulu karena nggak kedap, oke, anaknya nangis nggak dengar, tapi alarm mobilnya bunyi, dia loncat. Nah ini lagi perempuan merasakan anaknya nangis aja nggak dengar loh, mobil aja lo dengar, mate banget lo ya. Mulai nih kita gitu-gitu, ribut lagi. Mate lo ya, motor aja lo dengar ya, anak lo ya berantem. Padahal laki-laki emang anak nangis. Ya nggak dengar. Benar sekali. Apa ya, ini saya sendiri mengalami hal seperti ini. Artinya apa? Ternyata bukan faktor kesengajaan. Tidak ada istilah sengaja nggak bangun, bukan. Tapi memang tidak bangun gitu loh. Artinya listrik saya itu nyalanya cuma 30%. Beda dengan seorang perempuan, beda dengan seorang ibu. Ketika dia tertidur di tengah malam, seakan-akan dia tidak tidur sepanjang malam. Kenapa? Karena 90% listriknya itu nyala. Sehingga ketika ada anaknya menangis di tengah malam, anaknya minta minum tengah malam, itu yang bangun istrinya, yang bangun ibunya. Kecuali ibunya bangun terus bangunin ayahnya, itu beda lagi. Itu faktor dibanguni sama istrinya. Nah, tapi yang saya sampaikan di sini memang benar. Ilmu pengetahuan itu selaras dengan apa yang kita alami setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga untuk ibu-ibu yang di luar sana,
Ya, untuk ibu-ibu yang di luar sana, istri-istri yang di luar sana, ketika suami Anda tidak terbangun saat anak Anda menangis di tengah malam, saat anak Anda itu minta minum di tengah malam, itu bukan faktor kesengajaan ya, bukan sengaja nggak bangun, tapi memang tidak terbangun karena listriknya sedang off 70%. Beda dengan seorang perempuan, seorang ibu yang listriknya nyala 90%. Nah, ini ilmu untuk pasangan suami istri di luar sana biar tidak ngocek-ngocek, biar tidak rame. Emang kamu nggak bangun, anaknya nangis. Emang kamu nggak sadar, anaknya nangis. Itu bukan faktor kesengajaan. Artinya apa? Biar seorang istri di luar sana itu tahu kalau memang listriknya itu mati 70%. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.